Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita. Karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur perjus semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustaz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk surganya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Quran, keluarga iman yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Alhamdulillah. Di hari yang ke-22 bulan Ramadan ini, kita diperjumpakan lagi, ya, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani sahabat Quran, keluarga iman, menjelang sore kita berbuka puasa. Insya Allah mudah-mudahan puasa kita hari ini dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Quran, keluarga iman yang dimuliakan Allah Ta'ala, topik kita sore hari ini adalah bahaya kita menelantarkan hati. Karena menelantarkan hati ini akan berujung fatal, akan berakibat fatal, yaitu apa? Su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Ya, su'ul khatimah ini sudah lampu merah. Ya, sudah bukan lampu kuning lagi. Su'ul khatimah itu sudah tanda keburukan di akhir kehidupan kita, dan itu nauzubillah min zalik, murka dan azab Allah menanti kita. Wal iyazubillah. Maka jangan sekali-kali kita menelantarkan hati. Kalau sebelumnya, tema-tema sebelumnya itu adalah bagaimana kita memberikan treatment kepada hati. Ya, treatment kepada hati ini yang menjadi penyebab kita bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, berikan dia vitamin, berikan dia nutrisi, berikan dia dengan dua hal, yaitu tahliyah, menghiasi dan mengosongkan hati dari amal-amal kemaksiatan hati. Maka, ya, kalau kita tidak melakukan tahliyah, menghiasi hati kita dengan ketaatan-ketaatan hati, tidak mengosongkan hati kita dari kemaksiatan-kemaksiatan hati, maka itulah artinya kita sedang menelantarkan hati. Dan menelantarkan hati ini akan menjadi penyebab kita di akhir hayat kita su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik, bukan husnul khatimah. Nah, ini yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang termaktub dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana seorang sahabat Sahal bin Sa'ad, ya, meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah." Seorang laki-laki, seorang hamba Allah, ya, dia bekerja, dia beramal dengan perbuatan atau dengan amalnya penduduk surga. Fima yabdu linnas, ya, itu yang seperti tampak secara zahir di hadapan manusia. Ya, wa huwa min ahlin nar. Padahal kata Nabi SAW, meskipun dia beramal, berbuatnya seperti perbuatan ahli surga, tetapi justru dia menjadi ahli neraka, penduduk neraka. Wa innar rajula la ya'lamu bi'amali ahlin nar fima yabdu linnas. Subhanallah. Ada seorang hamba, ya, seorang laki-laki yang bekerja, berbuat, beramal dengan perbuatan ahli neraka,
Itu yang tampak di hadapan manusia, wa huwa min ahlil jannah, tetapi dia ujungnya dia akan menjadi penduduk surga. Subhanallah. Nah, Imam Bukhari menambahkan ya, redaksi ayat ini dalam riwayat Bukhari melalui jalur Imam Bukhari ada tambahan redaksi. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu diterima atau ditolak oleh Allah. Kesudahannya itu indah atau buruk itu bergantung kepada amal terakhir. Ya, amal terakhir apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu menunjukkan kualitas dari awal. Ya, kalau amal terakhirnya itu ya baik, maka itu menunjukkan kualitas dari awalnya memang dia ini hamba ini baik. Tapi ketika di amal terakhir itu dia melakukan amal yang buruk, maka sesungguhnya di awal itu bermasalah. Dari awal itu sudah bermasalah, hanya nampak baik saja. Tapi di akhirnya su'ul khatimah ini merupakan satu musibah, bencana besar dalam kehidupan seorang hamba Allah Ta'ala. Sahabat Quran, keluarga iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyatakan, ya, apa kata beliau? Menjelaskan hadis fima yabdu linnas, yang nampak bagi manusia dalam redaksi ayat itu. Itu adalah isyarat bahwasanya anna batinal amri yakunu bi khilafi dzalik. Ya, yang nampak memang seperti perbuatan ahli surga. Yang nampak memang seperti perbuatan ahli neraka. Tetapi isi atau batin daripada perkara amal yang dilakukan itu berbeda dengan yang nampak. Wa anna khatimatas su' takunu bisababi dasisatin batinah. Dan su'ul khatimah itu terjadi kenapa? Ini kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Terjadi kenapa su'ul khatimah? Itu disebabkan adanya perbuatan batin yang menyusup. Amal hati yang kotor yang menyusup. La yattali'u 'alaihan nas, yang tidak bisa disaksikan, tidak bisa dinilai, tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Imma min jihati amalin sayyi'in wa nahwi dzalik. Ya, bisa jadi dari sisi apa? Dari sisi amal yang buruk. Ya, atau yang semisalnya. Fatilkal khoslatul khafiyah tujibu su'al khatimah indal maut. Ya, itulah perkara yang tersembunyi, itulah yang menyebabkan seorang hamba itu mengalami su'ul khatimah ketika dia mati. Nauzubillah min zalik. Maka itulah ya, dalam konteks ini ketika berbicara tentang masalah keyakinan, ridha dan sabar, itu termasuk amalan hati. Ya, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau pernah mengatakan begini, la budda min liqa'il bala. Ya, seorang hamba itu mau tidak mau dia akan menjumpai ujian, bala. Walau lam yakun illa inda sur'atil maut. Ya, meskipun ujian itu adanya terakhir ketika dia sedang bergulat dengan sakaratul maut. Fa innaha in nazalat wal iyadu billah. Ya, kalau seandainya bala musibah itu turun, ya, falam tajid ma'rifatan tujibur ridha awis sabar. Ya, ketika mati datang, kematian itu menjemput, lalu kemudian hati kita itu tidak mendapatkan ma'rifah, pengetahuan yang mengantarkan kita agar kita menjadi hamba yang ridha kepada Allah atau bersabar ketika menghadapi ujian, menghadapi musibah. Ukhrijat ilal kufr. Ini yang bisa menyebabkan di titik, ya, di garis finish inilah yang paling menentukan. Garis finish ini bisa terpeleset, ya, keluar dari iman kepada kekufuran. Wal iyazubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lalu kemudian Imam Ibnul Jauzi ini menuturkan kisah pengalamannya. Apa pengalaman beliau?
Aku telah mendengar dari sebagian orang yang aku berbaik sangka ya dengan kebaikannya. Mereka banyak berbuat baik ya. Lalu kemudian orang itu berkata pada saat malam-malam ketika dia akan dijemput oleh ajal. Apa? Rabbi huwadha yazlimuni. Dia sedikit mengatakan ucapan ya bahwasanya Tuhanku telah berbuat zalim kepadaku. La haula wala quwata illa billah. Falam azal munzaijan muhtamman bitahsil iddatin ulqiya biha dzalikal yaum. Ya, subhanallah. Sampai orang itu mengatakan Tuhan itu berbuat zalim, itu betul-betul membuat apa? Membuat hati ini teriris-iris. Ya, hati ini gundah. Kenapa? Kok bisa sampai mengatakan itu? Kaifa waqad ruwiya. Sungguh telah diriwayatkan bahwasanya syaitan berkata kepada ya penolong pendukung-pendukungnya ya pada saat sakaratul maut, alaikum bihadza. Ya, kalian semua harus tongkrongin, harus tunggu saat-saat terakhir, detik-detik akhir. Nah, ini namanya, ini mencuri ya di garis finish. Ya, ketika hamba ini sedang berada di garis finish kehidupannya, di saat hamba ini sedang sakaratul maut, di akhir kehidupannya, di sini setan bisa ya ngambil ya mencuri di tikungan, ya, mencuri di tikungan akhir. Ya, sebelum masuk garis finish. Ini setan nongkrongin, hati-hati. Fa in fatakum, ya, setan berpesan kepada ya bala tentaranya supaya mengganggu ini hamba Allah di akhir-akhir garis hidup. Ya, saat garis finish, kalau kesempatan itu lewat dari kalian, maka kalian sungguh tidak akan mampu mencelakakan hamba itu. Allahu Akbar. Wa ayu qalbin yathbutu 'inda imsakin nafs wal akhdhu bil qazmi wa naz'in nafs wal ilmu bimufaraqatil mahbubat ila ma yadri mahu wa laysa fi zari illa al qabr wal bila fa nas'alullah yaqina syarra dzalikal yawm la'allana nasbir lil qada aw narda bihi. Ya, hati apa yang bisa teguh ketika ya ketika jiwa ini sedang menahan diri. Ya, hati seperti apa yang bisa kokoh teguh ketika kita menghadapi saat-saat detik-detik yang sangat menentukan, ketika kita akan berpisah dengan semua kenikmatan dunia yang kita cintai. Ya, tidak ada lagi di hadapannya kecuali ya liang kubur dan kemudian apa? Al-bila, hancurnya tulang belulang. Ya, maka di hari yang sangat menentukan itu kita mohon kepada Allah agar kita ditetapkan iman kita. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, kuatkanlah ya hatiku. Ya, untuk apa? Untuk tetap istiqamah di atas ya ala dinik, di atas jalan agamamu dan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa menerima dan ridho terhadap ya qada dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran, keluarga iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka justru ketika di akhir-akhir garis finish itu, ketika kita mendapatkan apa? Musibah. Kita punya penyakit nih. Kita menderita sakit. Nah, lalu kemudian kita tidak tahan. Lalu kemudian kita mengeluh, lalu kemudian kita mengatakan nauzubillah, summa nauzubillah. Sampai mengatakan Rabbi hadza yazlimuni, Tuhan telah berbuat zalim kepadaku. Nauzubillah, itu ucapan berbahaya sekali, berbahaya ya. Ketika kita tidak kuat menahan ujian musibah dari Allah, lalu kita mengucapkan kata-kata ya yang berbahaya itu, yang bisa menghilangkan, menghapus semua amal-amal kita. Ya, maka disinilah pentingnya keimanan dan keyakinan yang dapat membantu kita agar kita senantiasa ridho kepada keputusan Allah. Kita bersabar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kalau kita selamat dari ujian akhir ini, ya, ini ujian di garis finish nih biasanya. Ya, kalau kita selamat dari itu, ya, maka kita tidak akan selamat dari sulitnya saat kematian, dari sakaratul maut. Kita akan menderita. Maka itulah, ya, Nabi SAW berdoa. Apa doa Rasulullah SAW? Ya, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu. Min ayyatakhabbatani asyaitanu indal maut. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Jaga aku ya Allah, agar setan tidak sanggup merasuki aku. Agar setan tidak sanggup untuk menggoda dan mengganggu aku pada saat kematianku. Ini doa Rasulullah, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasai, ya, radhiyallahu anhum ajmain. Ya, maka itulah kita mohon kepada Allah agar Allah menjaga iman Islam kita, agar Allah senantiasa meridhai kita semuanya, agar Allah menutup usia kita ini dengan kebaikan, dengan husnul khatimah, ya, dan mudah-mudahan Allah menjadi pelindung kita, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Pelindung kita di dunia bukan hanya memberikan kita rizki di dunia, memberikan kehidupan, kenikmatan di dunia, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah Allah sebagai pelindung kita ketika Allah melindungi iman Islam kita, melindungi hati kita dari godaan setan, melindungi hati kita, melindungi jiwa kita, agar kita tidak tergelincir kepada perbuatan atau kemaksiatan hati yang menyebabkan kita ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, bersihkan hati, kuatkan hati, ya, tingkatkan ketakwaan hati kita di bulan suci yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya mendapatkan husnul khatimah di akhir kehidupan kita di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Jabar, saya seorang karyawan swasta di Jakarta. Beberapa bulan yang lalu saya terinfeksi COVID-19. Nah, di rumah itu saya banyak konsumsi ya, kayak madu, kayak Henny 5-in-1, kemudian propolis platinum, saya minum soda VCO, dan juga minum Kevit C. Nah, setelah 1 minggu saya periksa tuh lagi, dan ternyata hasilnya alhamdulillah sudah negatif. Kita segera konsumsi produk Keling karena manfaatnya sangat luar biasa. Saya telah membuktikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik.
Wassalamualaikum warahmatullahi